pagi. Di pagi hari ini kita mengingatkan buat Sobat Ambiar, karena ini kan musim pancaroba. Iya. Dan kita juga tahu beberapa waktu terakhir ini begitu banyak sekali bencana alam yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah erupsi di Gunung Lewotobi, laki-laki di Nusa Tenggara Timur kemarin. Dan kita juga tentu saja berdoa dan juga berharap semoga tidak ada korban jiwa. Dan tentunya kita juga berharap masyarakat yang ada di sana selalu diberikan tentunya kewaspadaan dan juga tetap tenang ya. Semoga keadaannya semakin pulih dan juga bisa kembali beraktivitas Tapi lagi, memang dengan ya. cuaca seperti ini kita harus jaga-jaga ya. Kesehatan paling penting. Jangan lupa minum Benar, vitamin. ya. Kesehatan paling penting. Iya, iya. Jangan lupa minum vitamin, nonton pagi-pagi Ambiar pasti ceria. Iya. Dan saling menjaga, tetangga-tetangga saling menjaga, jangan Benar. ribut, jangan berantem. Nggak boleh. Iya, karena secara Julid, mental dan ya. fisik Iya kan. Yang Iya. penting happy. Tapi kalau Ya. ngomongin soal bencana alam, kemarin juga buat Sobat Ambiar yang ada di Sukabumi, kabarnya kemarin ada banjir bandang di sana. Dan Iya. kita juga berharap semoga Saudara-saudara kita yang ada di sana. Selamat betul, ya. selamat, tidak ada korban jiwa juga, dan diberikan Amin, amin, ketabahan kesabaran untuk bisa menghadapi ini semua. Amin, Yang amin. artinya ini menjadi pembelajaran buat kita semua agar bisa lebih waspada lagi. Dan harus Ya bergotong royong. ya. Bener. Ya, saling membantu. Budaya Indonesia gotong Budaya royong. Indonesia nomor satu. Karena kayak sekarang kita tahu ini hujannya deras banget. Jakarta aja kemarin hujan nggak Terhujan, terpanas, berhenti ya. Nah, pokoknya buat Sobat Ambiar, sedia payung sebelum hujan udah satu hal yang sangat penting sekali, perlu diperhatikan ya. Tapi kalau ngomongin soal hujan, kita juga penasaran sama bintang tamu kita yang pertama. Kehujanan apa enggak? Kehujanan Kehujanan sih enggak. romantis. Kehujanan masalah terus. Ini bukan masalah. air hujan. Ya kehujanan masalah. Enggak, ini kayaknya mau balik lagi sama suaminya. Ya, Kata tapi kan siapa lu? Tapi kan kemarin kan ada cobaan. Kata itu gua. masalah. Soalnya romantis Ya. banget kayaknya. Gini, kalau Ya, dia nggak nih apa-apa kalau dia mau balik Apalagi juga. pakai baju pink kayaknya. Ya nggak apa-apa kalau dia mau balik juga. Namanya cinta itu tidak bisa dipaksa, say. Bukan Betul. kata netizen. Ini bukan karena air hujan, tapi apakah karena air matanya sudah mengering atau justru sebetulnya dia sudah bisa memaafkan sang suami untuk bisa rujuk kembali. Coba dong. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Teguh Dewi Putri. Panjang. Ambiar. Cerah Mau banget bilang sih. apa? Datang pakai baju pink, rambut dicepol, tandanya kata Tandanya. sedang jatuh cinta Mau balik lagi kata Karen, mau balik Ya lagi. kan? Karen mau balik Kayaknya lagi. mau balik. Jangan kayak netizen. Loh, memang netizen nih kita. nih. Netizen itu banyak yang so tahu ya. Oh, Makanya iya. ntar aku Jangan jelasin. so tahu lu. Gak apa-apa, tapi kan itu kan ibaratnya doa ya. Apapun nanti keputusannya kamu yang ambil, Yes, kamu yang Iya berhak benar. mengambil keputusan Kamu yang ya. menjalani, sayang, bukan orang lain. Tutup telinga. Ah, nggak mungkin lah menurut gue. Lu juga jangan di- kompor, lu kompor mulu. Harus bisa menjadi diri sendiri. Untuk apa? Nanti gak bahagia kalau kita jadi orang lain. Oke, Teguh baik. Dewi Putri, kami semua di sini Kita berempat mengucapkan mengucapkan terima kasih. sama-sama. Kita mau kasih lihat ya buat Sobat Ambiar, kita tahu bahwa sang suami statusnya masih suami ya. Masih kayaknya. Masih suami ya. Tuh kan masih suami. Hari ini ada sidang lagi, nanti kita akan cari tahu seperti apa. Tapi yang pasti ketika kemarin Andrew Andika akhirnya sudah keluar dari rehabilitasi dan ternyata dijemput sama Teguh Dewi. Kok dia sih yang jemput? Kok gini sih? Makanya. Coba kita kasih Nanti aku lihat jelasin, satu aku ini ya. jelasin. Aku jelasin ya. Wi, kamu tuh punya enggak dia Teguh Dewi. Ya kebarusan kamu. Kamu tuh punya sama Dewi. punya pilihan loh untuk tidak menjemput Andrew Andika setelah apa yang dia lakukan terhadap kamu, pun juga dengan kesalahannya. Tapi begitulah namanya manusia, pasti melakukan kesalahan. Tapi alasan kamu ngejemput dia tuh apa sih? Pertama memang karena aku mau bantu. Alasannya karena pada saat itu harusnya pengacaranya yang jemput. Di H-1 ternyata ada perubahan kalau yang menjemput itu harus keluarga. Karena ada beberapa dokumen yang harus ditandatangani. Oh. Dan karena memang statusnya pada saat itu dan sampai sekarang masih belum ketok palu ya. Jadi aku udah mencoba juga. Mamanya nggak mungkin kan lagi sakit kan. Ya. Keluarganya kan Oh, oke. keluarganya kan cuma ada mamanya sama kakaknya kan. Kakaknya juga kan tidak sehat ya. Jadi aku pikir ya siapa lagi? Bener nggak keluarganya di sini? Kalau bukan istri. Kan nggak mungkin anak-anak aku juga, anak-anakku masih Apalagi statusnya kecil. kan masih istri. Oke, Iya. jadi ini karena keadaan sampai akhirnya memutuskan kamu untuk oke deh, gua yang jemput. Tapi ketika akhirnya kamu ngejemput Andrew Andika, kamu tuh ada satu pemikiran nggak?
aduh jangan-jangan dia mikirnya bahwa gua memaafkan. Ya mungkin kalau memaafkan sudah. Tapi masih memberikan harapan Untuk dengan kembali. datang dan juga menjemput. Jadi selama di rehabilitasi itu dia ada waktu-waktunya bisa pegang HP. Nah di situ juga kita udah komunikasi untuk membahas masalah perceraian ini. Kalau misalnya nanti Andrew keluar, kita selesaikan baik-baik semuanya dan nggak dipersulit lah gitu. Jadi aku bantuin dia juga bantu supaya proses perceraiannya tuh Lancar. ya lancar. Sorry, batuk. Dari pihak suami sendiri menerima keputusan itu atau mungkin ada usaha lah, maksudnya sayang aku ingin memperbaiki, kasih kesempatan aku sekali lagi, namanya laki-laki. Ada nggak kan? pembahasan itu? Ada maksudnya? nggak Mungkin. ucapan-ucapan kata-kata itu? Dia lebih ke sadar diri kali. Sadar diri itu maksudnya apa? Tahu Ya? diri. Lebih kayak dia itu udah banyak melakukan kesalahan, jadi dia tidak berharap banyak. Dia hanya dia ngerasa kayak aku membantu sejauh ini aja tuh udah, dia nggak expect bakal begitu gitu loh. Jadi apapun kemauan aku, kalau misalnya memang dia ngerasa aku tuh bahagia dengan memilih jalan ini, dia akan bantu gitu. Oke, setelah apa yang dia lakukan, tapi kamu masih terus mau membantu Iya. dia ya. Pas kemarin kamu jemput Andrew Andika, dia bilang apa sama kamu? Pas aku jemput, ya dia senang, yang pasti dia senang banget ya, karena kan dia selama 1 bulan itu benar-benar di rehabilitasi itu di dalam ya. Jadi pas keluar tuh dia ngerasa aduh happy banget, aku bisa ngelihat. Dia cuma bilang makasih terus sih, makasih terus dia langsung bilang aku abis ini langsung pengen ketemu anak-anak ya gitu. Tapi Tapi misal sayang, ini maaf nih, aku kan, ya, kamu perempuan, aku juga perempuan, kita sama-sama punya hati nurani. Ketika laki-laki itu memperjuangkan kita nih, wah kalau kamu bilang adalah sadar diri, tapi ada titik dia tetap berjuang, gue nggak mau tahu deh, gue masa bodoh, gue tetap akan ingin bersama istri aku. Kamu gimana? Apakah kamu akan menerima atau tetap dengan prinsip kamu untuk bercerai, berpisah? Ini tuh bukan keputusan yang sehari 2 hari ya. Jadi aku udah ngelewatin di mana masa-masa aku kayak aku harus kasih kesempatan gak ya? Ada di masa-masa aku ngerasa wah kayaknya nih memang terbaik buat aku dan juga buat dia deh. Iya. Gitu loh. Kayaknya kita lebih bahagia kalau misalnya kayak gini Jadi gitu. temen. Jadi temen. Karena sahabat, kalau mau cerita boleh. iya, dari 11 tahun bareng-bareng, 5 tahun kan menikah ya. 7 tahun menikah, 5 tahun bareng-bareng pacaran. Jadi itu kita sebenarnya udah satu sama tahu sama Satu sama yang lain. Terus, iya. satu Tapi dengan mungkin ada hal-hal yang memang kita tidak berjodoh untuk sebagai pasangan gitu loh, Kak. Wih, ini tuh sidang perceraian baru mau sidang yang perdana loh, mediasi loh. Tapi kok kamu sudah mengeluarkan statement berteman, ada yang tidak berjodoh. Apakah itu bisa dibilang salah satu clue yang mungkin bisa kita asumsikan itu adalah keputusan yang akan kamu ambil nanti di sidang perceraian? Ya memang iya, makanya ada sidang perceraian kan. Jadi untuk yang agenda mediasi akan kamu lewati begitu saja dan pada akhirnya kamu akan bulat dengan tekad kamu Keputusan untuk berpisah. Iya. Ya seperti tadi dibilang kali ya, maksudnya kamu berpikir bahwa kayaknya menjadi sahabat, jadi teman akan Iya. jauh lebih baik dibandingkan jadi pasangan. Daripada saling menyakiti gitu. Iya, ini maksudnya aku kan udah mencoba untuk memperbaiki hubungan ini tuh bukan satu tahun 2 tahun gitu Oke. loh. Aku tuh udah mencoba memperbaiki itu lama banget dan kayaknya memang nggak bisa. Udah berkali-kali kamu memberikan pintu maaf sebenarnya dan yang untuk jadi benar gitu ya. Iya, ini bukan masalah. Aku nggak mau membuka-buka aib ya, tapi ini masalah ada sesuatu yang memang nggak bisa gitu. Ada sesuatu. Aku nggak mau menormalisasi hal-hal yang menurut aku tuh bakal nyakitin aku lagi gitu. Oh iya, Iya, paham. Oke. ya, paham. Ada sesuatu yang nggak bisa kamu terima. Apakah sesuatu itu memang yang pernah kamu rasakan dan kamu share di media sosial, kamu ceritakan juga di sini, atau ada hal lain? Iya, cukup aku sama dia aja lah yang tahu ya. Paham. Oke, kita paham namanya rumah tangga pasti selalu ada masalah, tapi mungkin tidak semua masalah ada jalan keluarnya. Kita Iya. bahas lihat yang satu ini buat Tengku Dewi Putri. Tak akan mundur, sidang perceraian Tengku Dewi dan Andrew Andika akan dilaksanakan hari ini Rabu 6 November 2024. Hari ini Rabu. pantesan rapi. Rabu kaget Nanti nggak pakai baju aja. nih. Pantesan rapi banget. Nanti nggak pakai baju pink juga. Kenapa? Pakai baju Nanti apa? terlalu berbunga-bunga gak sih? Nanti hakimnya bingung. Terkesan terlalu bahagia gitu ya.
Iyalah. Iya, Oke. maksudnya ya sesuai Oh, lah kalau boleh kita lah. ke tempat Tempat. hukum mungkin lebih rapi ya, kemeja putih gitu, menyesuaikan Navy blue lah. gitu. Wih, ini kan sidang perdana ya, mediasi ya. Perdana, iya. Menurut kamu Andrew Andika, dia udah komunikasi ke kamu bahwa dia datang atau enggak? Harusnya dia tuh kita udah sama-sama komit untuk menjalani proses hukumnya itu Bareng-bareng. bareng-bareng, jangan ada yang Datang. terhambat gitu. Cuma dia memang lagi syuting dan alhamdulillah setelah keluar rehabilitasi ya, makanya Allah tuh baik banget, dia langsung ada kerjaan. Biasanya kan orang harus nunggu ya, Ya. nunggu lama gitu kan, itu juga yang dia takutin. Tapi mungkin dia pernah melakukan hal-hal baik, jadi orang-orang juga masih baik sama dia gitu. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini sidangnya jam berapa? Jam 3 sore. Jam 3 sore. Kamu sudah begitu siap dengan apa yang akan disampaikan dalam mediasi kali ini? Siap. Nggak ada keraguan lagi sih. Oke. Biasanya kalau mediasi, aku nggak tahu ya. Cuman katanya kalau mediasi ini memang benar-benar mencari jalan tengah Solusi. terlebih dahulu, solusi terlebih dahulu. Tanya, Nah coba Kak, Begitu kan Kak Devi gimana biasanya? sih Kak? pengalaman ini. Tapi kan biasanya mediasi lo nggak pernah datang, Wi. Ya kan? Datang gue mediasi. Oh, lu datang. Biasanya kan dicari jalan tengahnya dulu. Ya, biasanya ada dari pihak pengadilan sendiri salah satu orang untuk bisa menengahi kita, balik lagi ke agama masing-masing gitu. Mungkin karena ini udah proses kedua, kan kemarin ada kesalahan tuh yang sidang awal yang aku dibilang Ya. cabut gugatan. Ini kita mungkin dari tim lawyer aku juga udah lebih prepare ya untuk step-stepnya supaya semuanya berjalan dengan lancar gitu loh. Oke, Teguh Dewi Putri, kita mau kasih lihat yang satu ini. Kita juga berharap nanti semoga persidangan kamu diberikan kemudian dan juga kelancaran. Akan jalani persidangan dengan Andrew Andika. Tengku Dewi siap menjawab pertanyaan dan siapkan bukti persidangan. Wow. Apa aja? Kamu siap Bukti persidangan. memberikan bukti persidangan. Bukti persidangan yang dimaksud itu apa sih? Iya itu biarkan yang lebih kompeten ya untuk menjelaskan. Aku kan emang bukan tim kuasa hukum ya. Iya. Bukti-buktinya juga udah aku serahkan semua ke Bang Minola dan tim. Jadi nanti biar dari mereka aja yang Menyelesaikannya ya. menyelesaikan. Memang bukti persidangan tidak sepantasnya kalau misalnya dibuka di Di-share, publik ya. Memang ya. itu hanya untuk di Aib persidangan. keluarga. Yang artinya bukti persidangan yang sudah kamu kumpulkan selama ini memang akan membantu niat kamu untuk berpisah. Iya. Itu bukti persidangan adalah hal-hal yang sangat menyakitkan buat kamu ya. Pasti. Iya, Ya, iya. kemarin-kemarin iya sangat menyakitkan. Tapi sekarang aku berusaha untuk menjalani ini tuh dengan nggak penuh rasa Kesakitan. benci, dendam, karena itu yang bakal menyulitkan aku untuk let it go sebenarnya. Tuh. Gitu, jadi ya udah, Wih, ikhlasin aja. kita tuh gak pernah tahu loh namanya perasaan, pikiran itu kan mengalir seperti air ya. Tidak ada yang abadi juga. Kadang berpikir atau merasa seperti ini, tapi beberapa jam kemudian mungkin bisa berubah. Pun juga dari faktor eksternal, misalnya dari suami kamu. Apabila nanti ketika sidang mediasi ada satu hal yang dia lakukan kemudian membuat kamu luluh. Enggak, kalau udah sampai persidangan menurut aku kalau misalnya masih ragu-ragu jangan diajukan sih. Tapi kan namanya manusia Selesaikan Allah baik-baik dulu aja. Maha membolak-balikan hati gitu kan. Ketika dalam persidangan mungkin itu sudah final banget, tiba-tiba ada usaha yang mungkin dia akan lontarkan supaya kamu bisa menerima dia kembali. Bagaimana kalau itu terjadi dan akhirnya membuat hati kamu luluh? Seandainya itu terjadi. Kan kita udah ketemu ya, udah ngobrol dan lain-lain. Kita juga udah ada lah obrolan dari hati ke hati yang aku maunya gimana, dia maunya gimana gitu. Dan dia juga sudah ada obrolan untuk ya mungkin ini yang terbaik. Oh, dia pun sudah mengeluarkan statement seperti itu. Oke, Kalau dia oke. sudah mengeluarkan statement, mungkin ini yang terbaik. Tapi ada juga statement yang seakan kontras karena dia bilang sebetulnya dia tidak mau berpisah dari kamu. Dan kasih lihat Ini yang satu. dia. Yang lama. Tanggapan kamu? Ada dua statement yang berbeda. Dia lebih tahu diri dia sih sebenarnya. Maksudnya? Dia lebih mengerti omongannya itu bisa dipertanggungjawabkan nggak mau berpisah, tapi kalau misalnya ada hal-hal yang tidak bisa dia ubah kan bakal menyakiti salah satu pihak. Iya. Benar nggak? Betul. Ini berarti asumsi kamu bahwa ada hal yang tidak bisa dirubah dari seorang Andrew Andika. Dengan kejadian-kejadian yang sudah aku alamin, aku ngerasa ya mungkin belum mungkin. Kita cuma bisa berharap ya, dua-duanya dilembutkan hatinya. Karena kalaupun misalnya memang harus berpisah,
berpisah baik-baik Iya. dan tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Oke, Betul. kita juga mau kasih lihat ini ketika momen kemarin Andrew Andika selepas keluar dari rehabilitasi akhirnya bertemu dengan anak-anaknya dan juga ada satu caption yang ia tuliskan. Ini begitu berarti sekali bagi siapapun yang memang kita tahu rumah, bukan hanya rumah tapi penghuninya merupakan rumah dalam tanda kutip yang sesungguhnya. South Jakarta, home sweet home. Ini di mana, di rumahnya? Di apartemen. Oh. Apartemen aku. Teguh, Dewi, oke, kamu ngeliatnya gimana sih ketika dia berkumpul sama anak-anaknya setelah sekian lama nggak ketemu? Iya, pasti aku ngelihatnya mungkin semoga dia menyadari bahwa kebahagiaan dia itu sebenarnya udah ada di depan mata sih. Bener nggak? Maksudnya Iya. Iya. semoga dia benar-benar menyadari dari hati ya gitu loh. Maksudnya di dunia ini apa sih yang mau dicari? Iya. Bener nggak? Kebahagiaan sesaat. Iya. Itu menurut aku nggak tahu ya, mungkin orang ada level-levelnya di saat kebahagiaannya beda-beda gitu ya. Tapi kalau Iya. aku pribadi sih sekarang, ya namanya kita muda pernah lah ngelewatin hal-hal yang gimana-gimana gitu ya. Aku sekarang sama anak-anak aku aja aku udah ngerasain tuh bahagia yang udah nggak ternilai gitu. Kamu tuh terdengar seperti kamu tuh udah selesai sama PR kamu kasih PR-nya dia gitu, biar kamu aja yang selesaiin pekerjaan. Iya, iya. Jadi menurut Kamu aja aku yang sadar. harusnya dia juga udah ngelewatin lah, udah cukup umur, maksudnya kebahagiaan itu di depan mata. Allah tuh baik banget dikasih anak sepasang. Masalah hubungan, Iya. it's okay lah, banyak juga kan yang berpisah tapi tetap baik-baik. Tapi maksudnya Tinggal- lihat anak aja deh. Iya. Tinggal bagaimana laki-laki itu bisa mensyukuri ya. Tapi terkadang kedewasaan itu tidak bergantung dengan umur. Terkadang pengalaman dan juga kesalahan yang dibuat justru membuat dia semakin dewasa. Tapi kalaupun pada akhirnya ini adalah keputusan yang kamu ambil dan kamu rasa sudah bulat keputusan kamu, kami menghargai itu semua. Pun juga rasanya Andrew Andika harus menghargai apa yang kamu rasakan Iya. dan juga keputusan kamu. Kemarin ketemu sama anak-anak, itu langsung setelah keluar rehabilitasi? Nggak keluar rehabilitasi, kita makan dulu. Oke. Aku langsung ajak dia makan ke tempat yang dia suka lah gitu. Abis itu pulang ketemu anak-anak, udah aku tinggal dia sama anak-anak sama babysitter, aku keluar ada kerjaan. Respon anak-anak gimana ketemu sama papanya? Happy banget karena kan udah lama ya nggak ketemu, langsung peluk, langsung anak aku tuh ngajakin dia main gitu. Apalagi yang baby kan udah pinter tuh Kak, udah ngedumel gitu, dia langsung yang terkagum-kagum lah ngeliat gedenya cepet banget. Sekarang kan gembul banget tuh, lucu. Tapi menurut aku ya di sini guys, aku setuju perbuatan kamu untuk menjadikan jejak digital yang baik buat anak-anak kamu. Iya. Iya, Artinya sampai pada akhirnya nanti anak-anak kamu bilang bahwa oh mama aku tuh penuh dengan kasih gitu. Iya. Iya kan? Iya, karena anak berbesar aku- hati sekali. benar, Jadi Kak. bagaimanapun juga kamu akan menularkan kepada anak-anak bahwa oh cinta dan kasih itu nggak ada batasnya. Betul, karena banyak juga orang yang berantem, pasangan yang berantem pada akhirnya mereka juga memilih untuk berperang di media sosial. Berperang, Mbak. Sampai akhirnya jejak Betul. digitalnya tidak bisa Sampai hilang. kapanpun. Anak Betul. kalau sudah beranjak dewasa sudah Akan melihat mengerti itu. apa yang pernah terjadi terhadap orang tuanya. Ya. Tapi kalau buat kamu sendiri ya, ini kita tahu pentingnya anak di tengah permasalahannya Andrew Andika, dia masih tetap bisa menyempatkan diri untuk menjaga anak kamu bergantian. Nah, kita juga mau kasih lihat arti anak bagi seorang Andrew Andika, ungkapan isi hatinya. Kita mau Ya. kasih lihat yang satu ini. Kamu terlihat berkaca-kaca, kenapa? Kalau udah ngomongin anak ya, kayaknya semua orang tua tuh pasti bakalan mellow deh. Iya. Berkaca-kacanya ya alhamdulillah dia masih di tengah, mungkin ada beberapa keegoisannya ya. Dia masih ada begitu perasaan cinta buat anak-anak kita. Harusnya. Karena memang kita dapetin anak-anak kita juga, Rian tahu sendiri kan, Ya. perjalanannya juga panjang. Kita nggak dapat anak tuh lama. Ceritakan Kak Dewi, kita berjuang bener-bener bayi tabung Iya, dan lain-lain. Jadi mungkin dia masih mengingat hal-hal itu ya. Wih, yang kamu lakukan tuh sangat luar biasa sekali loh, bahwa kamu tetap memberikan anak-anak untuk bermain bersama dengan papanya. Prioritas Iya. dari kalian tetap anak-anaknya. Yang padahal sebetulnya kami juga yakin bahwa ada perasaan sakit
Betul, yang dalam kamu hati kecilnya, sembunyikan iya. sebetulnya, tapi tidak kamu indahkan demi anak-anak. So apa yang bisa membuat kamu Tegar, menutupi menerima semua rasa keadaan. sakit itu Iya. demi anak-anak sampai akhirnya kita lihat bahwa mungkin anak-anak berpikir tidak ada yang terjadi di antara Iya, kalian iya. berdua. Mereka nggak menyadari sih ada apa-apa di antara ibu bapaknya ya. Yang buat aku kuat ya karena kedepannya anak-anak aku tuh perjalanannya masih panjang banget. Yang satu masih 3,5 tahun, yang satu masih 3 bulan. Iya. Jadi kalau bukan aku yang ini kan aku nggak tahu nih kedepannya gimana. Siapa Iya. tahu kedepannya nanti Andrew ketemu pasangan barunya atau juga bertemu dengan aku pasangan. iya ya jadi aku fokus aku adalah aku harus benar-benar bisa bahagiain anak aku tanpa bergantung sama siapapun walaupun Andrew itu papanya. Cuma kita nggak pernah tahu kedepannya gimana, bener nggak? Betul, betul. Itu aja sih yang bikin aku kuat. Tapi gak usah khawatir karena ini bukan kita menormalisasi perpisahan suami istri, tapi banyak di antara mereka yang akhirnya memutuskan untuk bercerai, tapi ada co-parenting di antara mereka, Ya, berjalan dengan kerjasama. baik selama ada komunikasi. Tapi kalau buat kamu secara pribadi, sebagai seorang ibu yang melahirkan anak-anak kamu, dan juga melewati pasang surut kehidupan termasuk dalam pernikahan, kekhawatiran terbesar kamu untuk anak-anak itu apa? Kekhawatiran aku mungkin sama dengan ibu-ibu lain yang single parent ya. Anak aku tuh kurang kasih sayang sih. Kurang kasih sayang. Dia ngerasa kayak kok aku beda gitu. Makanya sebisa mungkin walaupun kayak aku sibuk, aku juga belajar parenting. Gimana sih caranya supaya anak-anak tuh tetap full gitu loh. Ngerasain kasih sayang walaupun mungkin ini kondisinya bakalan sibuk, anak lebih sering sama babysitter karena mamanya udah single mom gitu kan. Aku sebisa mungkin untuk ada buat mereka gitu. Teguh Dewi, hari ini sidang perceraian kamu Ya, semoga dimudahkan, dilancarkan, Ya. dan kita juga berharap tentu saja bahwa ini benar-benar sudah kamu pikirkan matang-matang. Tapi sebelum itu kita mau kasih lihat, ini ada satu ungkapan Isi isi hati. hati dari Andrew Andika untuk kamu, Tengku Dewi Putri. Kalau aku jadi kamu, aku sebenarnya pengen diperjuangkan sama Aku juga. laki-laki itu gitu. Ya, tapi setiap orang kan berbeda ya. Pun juga dengan mental dan juga hati termasuk juga pikiran. Melihat ungkapan isi hati Andrew Andika, apa yang terlintas dalam pikiran kamu? sekarang aku udah nganggap dia tuh kayak saudara aja. Kayaknya memang kita ditakdirkan untuk tetap berhubungan baik, nggak akan bisa jauh, nggak akan bisa saling membenci, saling menyakiti satu sama Tetap lain. keluarga. Tetap keluarga mungkin Tidak dengan sama-sama. iya jalannya itu udah takdirnya itu dengan adanya anak-anak kita tetap sebagai saudara. Betul. Ya. Masih cinta nggak? Hah? Masih cinta nggak? Cinta sebagai saudara kali ya. Satu hal yang pasti yang bisa kita ambil hikmah dari seorang Tengku Dewi Putri ketika akhirnya memutuskan untuk berpisah bersama dengan sang suami. Ketika tak ada lagi cinta, setidaknya tidak ada kata benci. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi Bahagia.